Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaidi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab harian untuk anak. Hari ini, tanggal 20 Juli, bacaan Alkitab kita, Yeremia pasal 52. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedekia, Raja Yehuda. Runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babil. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babil dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Raja Babil yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babil menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babil membawa dia ke Babil dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babil, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babil ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babil dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan
kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babil. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, pokor-pokor penyiraman, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, pokor-pokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang, laut yang satu itu, dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang, yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari dan keronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit, dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babil di Ribla. Lalu Raja Babil menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda. Seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Yoyakin dikasihani. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babil, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda,
dengan melepaskannya dari penjara. Ewil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.